5 kali terancam rencana pembunuhan Vladimir Putin sewa penembak jitu sebagai upaya perlindungan. Lima kali terancam rencana pembunuhan Vladimir Putin sewa penembak jitu sebagai upaya perlindungan. Vladimir Putin tahu kehidupannya terancam sehingga dia melindungi dirinya dengan pasukan penembak jitu. Kemanapun Vladimir Putin pergi, kini para penembak jitu siaga mengawasi Presiden Rusia itu agar tetap aman dari ancaman pembunuhan. Setidaknya Vladimir Putin sudah 5 kali menghadapi rencana pembunuhan yang semuanya berhasil digagalkan. Kepala Intelijen Pertahanan Ukraina Kirilo Budanov mengatakan ancaman pembunuhan terakhir terjadi di Azerbaijan. Tidak jelas siapa yang berada di balik dugaan serangan dengan target orang nomor 1 di Kremlin itu. Putin sekarang dikatakan sangat takut akan upaya lain dalam hidupnya, sehingga dia telah mengelilingi dirinya dengan penembak jitu. Penembak jitu Kreksot memiliki satu pekerjaan yang sangat penting, yaitu untuk menemukan penembak lain dan menghabiskan mereka sebelum mereka mendapatkan kesempatan untuk menarik pelatuk pada Putin. 5 kali terancam rencana pembunuhan Vladimir Putin sewa penembak jitu sebagai upaya perlindungan. Vladimir Putin tahu kehidupannya terancam sehingga dia melindungi dirinya dengan pasukan penembak jitu. Kemanapun Vladimir Putin pergi, kini para penembak jitu siaga mengawasi Presiden Rusia itu agar tetap aman dari ancaman pembunuhan. Setidaknya Vladimir Putin sudah 5 kali menghadapi rencana pembunuhan yang semuanya berhasil digagalkan. Kepala Intelijen Pertahanan Ukraina Kirilo Budanov mengatakan ancaman pembunuhan terakhir terjadi di Azerbaijan. Tidak jelas siapa yang berada di balik dugaan serangan dengan target orang nomor 1 di Kremlin itu. Putin sekarang dikatakan sangat takut akan upaya lain dalam hidupnya, sehingga dia telah mengelilingi dirinya dengan penembak jitu. Penembak jitu Kreksot memiliki satu pekerjaan yang sangat penting, yaitu untuk menemukan penembak lain dan menghabiskan mereka sebelum mereka mendapatkan kesempatan untuk menarik pelatuk pada Putin. Rusia tembakkan rudal balistik Iskander ke langit Ukraina. Rusia telah menembakkan rudal balistik Iskander tinggi ke langit-langit Ukraina yang kemudian menghantam target. Serangan ini dikonfirmasi Kementerian Pertahanan Rusia melalui rekaman video tembakan misil tersebut. Rekaman video itu menunjukkan peluncur erektor transporter yang disamarkan didorong ke posisinya sebelum menembak rudal balistik Iskander tinggi ke langit di atas Ukraina. Video itu juga dipublikasikan media independen Zenger News yang mengaku memperoleh video dari Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Rekaman kerja tempur awak sistem rudal operasional taktis Iskander selama operasi militer khusus, bunyi pernyataan kementerian tersebut. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus menyerang dengan rudal presisi tinggi terhadap fasilitas infrastruktur militer penting Angkatan bersenjata Ukraina. OTRK Iskander mengacu pada senjata presisi tinggi dengan jarak tembak hingga 500 km atau 310 mil. Hulu ledak rudal OTRK Iskander dapat menghancurkan hampir semua target, pos komando musuh, korban peralatan dan sistem pertahanan udara. OTRK memiliki rudal balistik dan rudal jelajah di gudang senjatanya yang menempatkan gangguan elektronik palsu pada pendekatan ke target dan praktis kebal terhadap sistem pertahanan udara musuh. Sebuah rudal jelajah dapat melaju di ketinggian yang sangat rendah, mengelilingi medan. Itu tidak mungkin untuk mendeteksinya, lanjut Kementerian Pertahanan Rusia. Senjata itu bernama resmi 9K720 Iskander, sebuah sistem
rudal balistik jarak pendek mobile yang diproduksi dan digunakan oleh militer Rusia. Senjata ini mulai beraksi pada tahun 2006, dioperasikan oleh Rusia, Armenia, Aljazair, dan Belarusia. Kementerian Pertahanan Rusia tidak merinci lokasi target Ukraina yang dihantam misil tersebut. Dalam briefingnya hari Kamis kemarin, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina. Rudal berbasis udara presisi tinggi telah menghantam 48 area konsentrasi personel dan peralatan militer AFU Angkatan Bersenjata Ukraina, 2 baterai artileri, 2 depot amunisi di dekat Nikolaevka dan Berestovo di Republik Rakyat Donetsk pada siang hari. 1 pusat pengintaian elektronik Ukraina di dekat Dnepropetrovsk, wilayah Mykolaiv. Selain itu, 1 peluncur sistem rudal anti pesawat OSA AKM telah dihancurkan di dekat Nikolaevka di Republik Rakyat Donetsk. Operasional taktis dan penerbangan militer telah menghantam 49 area konsentrasi. Serangan itu telah mengakibatkan musnahnya lebih dari 350 nasionalis hingga 96 kendaraan lapis baja. Alat pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh 1 helikopter Mi-24 Ukraina di atas Husarovka, wilayah Kharkiv. 1 pesawat angkut militer Angkatan Udara Ukraina yang mengirimkan amunisi dan senjata juga telah ditembak jatuh di udara dekat Kremidovka, wilayah Odessa. Secara total, 179 pesawat Ukraina, 127 helikopter, 1019 kendaraan udara tidak berawak, 323 sistem rudal anti pesawat, 3.266 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 433 sistem peluncur roket ganda, 1.682 artileri dan mortir lapangan, 3.190 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi. Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari dalam apa yang sekarang disebut Kremlin sebagai operasi militer khusus untuk melindungi warga Donbas yang pro Moskow. Invasi Rusia telah memasuki hari yang ke-93 pada Jumat 27 Mei 2022.